Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Raffi Herdizillatama, NRT 2020.2155.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C, asal Pekanbaru Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan imigrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi dan cita-cita kehidupan bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, setiap taruna imigrasi dalam melaksanakan tugas, kedinasan, dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama taruna imigrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai instrumental bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber buku, baik sebagai lambang, dasar filosofi yang merupakan cita-cita leluhur, tidak terlepas dari tujuan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai sila pertama terkandung dalam Pancasila bersifat luhur, berfungsi sebagai ungkapan dan jawaban dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kenegaraan, memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya, menghargai dan memberikan tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh taruna imigrasi dan pihak lain tanpa diskriminasi, menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari, dan mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa, dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, dan kebudayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling menolong dan mencintai sesama. Kata mencintai di sini menghendaki adanya keinginan yang besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk rela berkorban untuk mempertahankannya. Sebagai contoh, kita sebagai sesama rekan, jika seseorang yang sedang mengalami sakit, harusnya kita mampu memberikan pertolongan yang terbaik kepadanya, serta jika perlu mengizinkannya untuk beristirahat terlebih dahulu, dan mengembangkan sikap tenggang rasa, menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Sebagai contoh, jika kita sebagai taruna imigrasi harusnya mampu bersikap menghormati terhadap rekan kita, mau berkontribusi untuk kelas baik dalam memberikan tenaga, pikiran, maupun materi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya adalah bangsa Indonesia yang multikultural, di mana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, agama, dan ras, semua berbeda serta perbedaan membuat satu, yang artinya bulat tidak terpecahkan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Maknanya adalah manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara seperti dengan menghormati dan menghargai pendapat orang lain ketika ada diskusi serta menerima argumen dari orang lain atas apa yang telah kita sampaikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna adanya suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahir dan batin. Setiap manusia wajib bersikap secara adil karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Akulturasi nilai keadilan ini mendasari diri pada nilai-nilai keadilan, yaitu keadilan yang berlaku bagi sesama rekan, yaitu antara pribadi dengan pribadi yang sama martabatnya. Atas dasar prestasi masing-masing, penerapan nilai sila kelima ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan sikap adil terhadap keseluruhan, serta taat kepada negara sesuai dengan hukum untuk mewujudkan sejahtera bersama. Kesimpulannya adalah sebagaimana telah disampaikan bahwa Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia, namun juga dijadikan sebagai pandangan dan pedoman hidup setiap hidup yang ada di tanah Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dalam beraneka ragam, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.